من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam dan bukan sekedar basa-basi, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan Allah Ta'ala untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan dan niatan yang kita tata di dalam hati akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal solih. Yang kedua, assalatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi atal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Mari kita istiqomah untuk menjadi pengikut beliau, menapaktilasi jejak langkah perjuangan beliau, sehingga kelak kita di akhirat akan dikumpulkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita pasti menginginkan yang namanya keselamatan. Maka macam-macamlah orang mendefinisikan atau memberikan satu takrif tentang selamat ini. Ada orang yang mengatakan bahwa selamat itu adalah ketika kita bisa menghindarkan diri kita dari hukum manusia. Seorang koruptor, dia merasa selamat ketika dia tidak ketahuan korupsi yang ia lakukan. Seorang pencuri, dia mengatakan selamat ketika ia mencuri tidak ketahuan si pemiliknya. Macam-macam orang mendefinisikan selamat. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang senantiasa mendambakan keselamatan yang hakiki, keselamatan yang sebenar-benarnya. Kapan itu? Di dunia sekarang ini sampai di akhirat nanti. Maka bagaimana kita memberikan satu definisi tentang selamat yang hakiki ini? Di dunia ini kita sebagai seorang mukmin, seorang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, meyakini kalimat tauhid, maka kita di dunia ini merasa selamat adalah ketika kita dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari perbuatan dosa dan kesalahan, kemudian dimudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan itulah hakikat takwa yang setiap Jumat khatib selalu berpesan, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Karena takwa inilah yang menjadi ukuran manusia nanti di hadapan Allah Ta'ala. Maka definisi takwa ini adalah imtisalil awamir wajtinabin nawahi. Ketika kita bisa mentaati perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya, itulah hakikat takwa. Maka ketika dalam satu hari itu, di malam hari kemudian kita melakukan satu evaluasi, apa yang telah kita lakukan pada siang hari tadi itu, ketika itu kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari perbuatan salah dan dosa, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ketaatan-ketaatan, maka berarti kita selamat. Sehingga doa kita yang kita ucapkan, Allahumma anta salam, ya Rabb, engkau lah assalam,
maka berikanlah aku keselamatan. Selamat di dunia, itu tadilah pengertiannya. Ketika kita oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan bisa terhindarkan dari perbuatan dosa dan kesalahan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di akhirat, orang yang selamat adalah orang yang nantinya ketika ia sudah melalui proses hisab, perhitungan amal di akhirat, yang ketika itu kita berhadapan langsung dengan Qadi Rabbul Jalil, hakim yang seadil-adilnya, Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ketika kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya, itulah keselamatan dan itulah kebahagiaan orang yang beriman. Maka perkenankan para jamaah rahimakumullah, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, sesuai terbatasnya waktu, kami menyampaikan untuk diri kami pribadi dan para jamaah sekalian, paling tidak ada 3 jalan keselamatan yang akan bisa menghantarkan kita kepada sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah. Bahagia dunia ini dan bahagia di akhirat nanti. Yang pertama, ketika kita menginginkan keselamatan adalah kita harus senantiasa ikhlas di dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Seorang ulama mengatakan al-a'malu suwarun qa'imatun. Amal itu adalah ibarat patung yang berdiri tegak, dia tidak bernyawa, dia tidak bisa apa-apa. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Adapun roh amal yang menyebabkan amal kita itu hidup dan sampai kepada Allah adalah rahasia ikhlas yang ada di dalamnya. Maka setiap apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini, marilah kita ikhlaskan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ikhlas itulah amal kita akan sampai. Tetapi manakala kita sudah menodai amal kita dengan yang namanya riya, atau ingin dipandang atau ingin dilihat oleh orang lain, ataukah sum'ah, atau ingin kita perdengarkan amal kebaikan itu kepada orang lain, maka porak-porandalah amal kita itu, sehingga nanti kita akan menjadi orang yang merugi di akhirat. Sehingga amal yang ikhlas itu akan sampai walaupun hanya sedikit. Akhlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Ikhlaskanlah amal perbuatanmu, maka niscaya yang sedikit itu akan mencukupi. Tetapi ketika kita hanya haus pujian orang lain, kita hanya menginginkan orang lain melihat amal perbuatan kita, maka naudzubillah min dzalik, niscaya amal kita akan sia-sia. Maka jalan keselamatan yang pertama adalah ikhlas. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Rabb, wahai Allah Tuhan kami, sesungguhnya hanya Engkaulah yang menjadi maksud dan tujuanku, dan hanya ridho-Mu lah yang aku cari. A'dini mahabbataka wa ma'rifatak, maka berikanlah aku karunia untuk mendapatkan kecintaan-Mu ya Allah. Maka tidak ada hidup yang lebih indah, tidak ada jalan yang lebih selamat selain ketika hidup kita itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jalan keselamatan adalah as-sabr, yakni sabar. Sabar dalam artian yang sebenar-benarnya. Ketika kita membuka Al-Quran surat Al-Baqarah 155, 156, di sana Allah Ta'ala memberikan satu penjelasan yang jelas, gamblang tentang sabar ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala menyatakan, dan pasti aku akan uji manusia itu dengan berbagai ujian-ujian yang tadi disebutkan itu. Bisyai'im minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, takut kehilangan harta benda, wal anfus, kehilangan jiwa atau kematian, was samarat, tanaman buah-buahan yang tidak tumbuh menjadi ketakutan-ketakutan. Maka apa informasi Allah Ta'ala? Wa basyiris sabirin, maka gembirakanlah hamba-hambaku yang sabar. Siapa as-sabirin? Ayat berikutnya menjelaskan, ini namanya tafsirul ayat bil ayat, ayat mentafsirkan ayat. Allah Ta'ala menjelaskan siapa as-sabirin, yang akan bisa mendapatkan busra, mendapatkan tabsyirah, berita gembira dari Allah.
alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni siapa saja yang mengembalikan segalanya kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya kami darimu ya Allah, dan segalanya akan kembali kepada Engkau ya Allah. Maka apapun yang menimpa kita, kita sikapi dengan sabar. Ini akan mendatangkan keselamatan. Orang beriman pantang kemudian ia menyerahkan dirinya kepada nasib, apalagi kemudian sampai menyesali nasib. Karena semua ini terjadi atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin tidak boleh berkatakan andai-andai, berandai-andai. Nabi mengatakan idza asabaka bi syai'in fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada. Kalau engkau ditimpa satu permasalahan, jangankah engkau mengatakan andai kata, lau anni kada wa kada. Walakin qul qadarallahu ma syaa wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah qadarullah, semua ini adalah ketentuan Allah. Fa innal lau taftahu amala syaitan, karena berandai-andai itu adalah jalan setan. Itu yang kedua. Setelah tadi yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah as-sabr, dan yang ketiga jalan keselamatan adalah as-syukur, syukur kepada Allah Ta'ala. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena demikian nikmat yang telah kita terima ini, kalau kita mau renungkan betapa mahalnya nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala dalam diri kita ini, belum lagi nikmat alam semesta yang demikian ini. Kita pernahkah membayangkan berapa kiranya ketika Allah Ta'ala itu menarik biaya bernafas kita, yang sementara ada penelitian manusia itu dalam satu hari, satu malam, 24 jam itu dia membutuhkan sekitar 8.200 liter oksigen dan 11.200 liter nitrogen untuk bernafas itu. Itu kalau dihargai 1 liternya Rp1.000 saja, jauh di bawah harga BBM. Itu satu hari satu orang itu butuh sekitar 20 juta untuk membayar nafas saja. Jadi ketika kita sebagai seorang pekerja atau pegawai dapat gaji satu hari 20 juta, itu hanya habis untuk bayar oksigen satu orang, belum lagi berapa anggota keluarga kita. Tapi ini semua diberikan gratis oleh Allah Ta'ala. Maka fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang engkau ingkari wahai manusia. Sehingga dengan bersyukur itu kita wujudkan dengan apa? Dengan mentaati perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dunia ini dan di akhirat nanti. Di dunia ini kita dimudahkan langkah kita untuk menjalankan amalia-amalia ibadah dan dijauhkan dari perbuatan dosa. Dan akhirnya di akhirat nanti kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari siksa nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya, di dalam naungan kasih dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalamu wahil malikil mannan, wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyid as-sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi
Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan adima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita tundukkan hati kita sejenak. Senyampang ini adalah hari yang mustajabah untuk berdoa. Di rumah Allah yang mulia ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahis sholihin. Allahumma antas salam salimna ya Allah. Allahumma antas salam salimna ya Allah. Salimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Rabb innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna